Elon Musk membalas tweet Brett Garlinghouse ya dengan satu kalimat saja. Dia cuma menulis no way di sana. Dan itu teman-teman menarik perhatian banyak netizen di Twitter ya untuk melihat seberapa jauh sih kemenangan Ripples atau kemungkinan kemenangan Ripples atas kasusnya dia melawan SEC itu teman-teman. Kemudian ada satu fakta menarik di sini juga. Benarkah ini teman-teman? Ripple ini menurut XRP News Crypto ya, Stairway to Heaven. Apakah dia akan membawa kita ke langkah ataupun ke puncak selanjutnya yang lebih tinggi mengenai investasi kita di Ripple ini teman-teman. Dan kita juga akan melihat nanti mengenai pembahasan video yang saya katakan di video sebelumnya ya, bahwa ada beberapa orang yang kemungkinan tidak bisa tidur nyenyak malam hari gara-gara terbongkarnya percakapan email William Hinman tersebut, teman-teman. Elon Musk di sini mendukung Brett Garlinghouse. So, let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai menjelang kemenangan melawan SEC. Ini peluang Ripples ya, atau kita akan jelaskan nanti peluang Ripples itu di dalam perputaran uang dunia secara global, teman-teman. Bagaimana nanti Ripple memposisikan dirinya di sana atau seperti apa perannya dia di sana. Dan di kesempatan ini juga kita akan bahas ya mengenai potensi ataupun borok-borok ya yang selama ini disimpan sembunyikan oleh SEC sementara dia menuntut XRP. Kita akan bahas di sini nanti. Dan terakhir kita akan bahas mengenai potensi Ripple di masa depan itu, teman-teman. Jadi yang pertama di sini ya, breaking Ripple closer to victory, court orders SEC offer Hinman's document. Seperti yang saya katakan tadi, sekarang ini pihak pengadilan meminta agar SEC segera memberikan atau melampirkan atau memperlihatkan dokumennya Hinman. Artinya di sini percakapannya Hinman ataupun kontak-kontak yang dihubungi oleh Hinman selama dia menjabat di SEC itu dan berkaitan dengan tuntutan dia terhadap Ripple dan komunikasi dia dengan Ethereum, teman-teman, ataupun alians atau yang terkait dengan Ethereum tersebutlah. Karena di sini kalau terbukti Hinman ini mendukung Ethereum, maka ada plus buat Ripple di situ, teman-teman. Dan dari tweet Brett Garlinghouse yang akhirnya dikomen oleh Elon Musk itu ya, dia katakan di sini bahwa SEC ini ingin kita berpikir bahwa mereka ini membuat semacam transparansi dan kejelasan, tetapi jangan percaya mereka. Karena ketika kebenaran itu keluar, nanti itu mereka akan malu sendiri atas perilaku-perilaku mereka dan itu akan bikin kamu kaget. Dan dia men-tweet Stuart Alderoty, teman-teman. Setelah 18 bulan dan 6 sidang lagi ke depannya, kita akhirnya akan melihat Hinman Documents. Jadi emailsnya, kemudian draftnya, dari infamous speech ya, terutama dari pidatonya dia di 2018, di sana ketika dia menyatakan bahwa Bitcoin, Ethereum itu adalah komoditas. Kemudian secara khusus Ethereum itu entah secara bagaimana katanya dia, somehow Ethereum itu berubah dari sekuritas menjadi komoditas. Dan akhirnya di 2020 Ripple dianggap sekuritas oleh Jay Clayton menjelang dia mundur dari posisinya jabatannya sebagai chief atau dari chief atau leaders dari SEC, teman-teman. Dan Elon Musk di sini menyatakan no way. Jadi artinya no way ini seperti kayak dia tidak percaya gitu. Tetapi aslinya, teman-teman, karena SEC juga terlibat masalah dengan Elon Musk. Jadi kata no way-nya di sini bukan artinya oh nggak mungkin. Nggak. Ini artinya pura-pura kaget saja sekaligus bahagia gitu. Karena melihat SEC ini mulai kejepit, teman-teman. Kemudian dari Blockworks juga ya, sekarang ini dikatakan bahwa small victory ya. Jadi Ripples ini mulai mendapatkan kemenangan kecil-kecilan, teman-teman. Jadi dia mencicil-cicil kemenangan, kasus demi kasus, mulai diungkap, mulai dibuka, dan akhirnya nanti itu kita akan tiba pada final decision, dan saya berharap semoga ini agak cepat settle-nya, supaya kita bisa melihat perkembangan Ripple yang kedepannya lebih bagus lah, teman-teman. Kemudian, seperti yang saya katakan di video sebelumnya ya, bahwa akan ada beberapa orang yang tidak nyenyak tidurnya malam-malam, itu adalah ini, orang-orang ini nih. The person from Enterprise Ethereum Alliance who communicated with Bill Hillman in May 2017 and then December 2020, teman-teman. Jadi ini adalah beberapa nama di sini, termasuk Joseph Lubin ini, teman-teman, yang merupakan salah satu dari Ethereum founder. Ngapain dia akrab-akraban ngomong-ngomong sama Bill Hillman kalau tidak ada apa-apa? Nggak mungkin kan? Kemudian dari konsensus ini juga merupakan salah satu aliansi dari Ethereum, teman-teman. Jadi ada beberapa konsensus di sini, orang-orang yang terlibat dengan konsensus
kemudian ada dari Ethereum Foundation. Jadi secara keseluruhan di sini orang-orang yang berhubungan dengan Hinman maksud saya, itu adalah kebanyakan dari orang-orang konsensus ataupun Ethereum Foundation yang berkaitan dengan Ether itu, teman-teman. Bahkan ada Vitalik Buterin di sini, teman-teman. Sempat dia berkomunikasi dengan Bill Hinman, dan ini dianggap sebagai melawan etika atau tidak etis, tidak punya moral lah, seperti itu bahasanya. Maka dengan terbongkarnya ini, kita selangkah lagi menuju victory, teman-teman. Jadi kita sabar aja lah untuk XRP ini. Dan menyambung video saya mengenai Ben Armstrong juga kemarin ya. Hari ini Ben Armstrong ini sudah menyampaikan ya, sama seperti yang dikatakan oleh Digital Asset Investor. Today Ripple receive all the Hinman emails. This mean exactly two things. William Hinman about to get run over by freight train driven by his pal Dirty Gary Gensler. William Hinman kemungkinan akan kabur cepat-cepat gara-gara si Gary Gensler. Kemudian yang kedua, SEC itu akhirnya akan menaikkan bendera putih. Either way, grab your, ambil minuman kalian, kita cheese. Seperti itulah katanya Ben Armstrong, teman-teman. Kemudian mengenai Stairway to Heaven tadi ya, yang saya tampilkan pertama tadi ya, mengenai tangga yang merupakan Stairway to Heaven-nya XRP tadi, ternyata ini berada di London, teman-teman, di Inggris ya. Sementara kita tahu sebelum-sebelumnya bahwa Eropa itu agak-agak ragu dia dengan kripto, tetapi gara-gara krisis ini mereka ini akhirnya melihat value dari aset-aset kripto itu, teman-teman ya. Jadi ini di metro, di salah satu stasiun di Inggris ya. Ini sudah ada Ripple di sini. Kemudian di reklame juga sudah muncul ya, Crypto Means Business. Di sini ada Ripple, teman-teman, ini di London. Dan sama dengan yang terjadi di sini. Di sini sebuah tangga ya, Step Up to New Era of Finance, kemudian Crypto Means Business, Ripple, dan ada satu di sini, teman-teman ya. Di sini dari Jordan Harry, some people say it wasn't real. Beberapa orang menyatakan bahwa ini tidak real, ini di London. Jadi dia pergi ke sana untuk membuktikan sendiri dan dia membuat selfie di sini. Enter New Era of Finance Ripple. Ini di Canary Wharf, London, teman-teman. So, untuk Ripple ini sepertinya banyak sekali berita positif sekarang ini ya. Ya, kalau masalah harga sih santai aja lah kita. Dan ditambah lagi ada satu berita yang menarik dari Ripple ini. 2 minggu lagi NFT Ripple siap meluncur di jaringan XRP Ledger, teman-teman. Sekarang ini tanggal 22. Dan kita akan lihat kurang dari 2 minggu lagi ya. Kita akan melihat bahwa NFT itu akan muncul di Ripple, teman-teman. Jadi dia tidak sekedar finance saja, tetapi dia support dengan NFT sekarang. Cuman perbedaannya adalah proposal XL20 ini ya, XLS20 ini memungkinkan NFT Ripple itu dibuat di jaringan XRP Ledger tanpa perlu menggunakan smart contract, teman-teman. Selain itu, standar tersebut juga akan mencakup fasilitas pencetakan dan lelang. Nah, ini kelebihan yang ditawarkan oleh XRP, teman-teman, untuk NFT-nya ya. Jadi, pertama kali Ripple mengumumkan dukungan NFT untuk XRP ini pada Mei 2021 lalu. Dan langkah tersebut bertujuan untuk mengurangi biaya yang perlu pengguna bayarkan untuk mencetak NFT di jaringan Ethereum. Nah, ini untuk memudahkan para usernya Ripple, teman-teman. Kemudian, sekarang kita bahas sedikit tentang si Gary Gensler, teman-teman ya. SEC watchdog, staff worried about workload under Gensler. Jadi di watchdognya SEC ya, Badan Pengawas SEC menyatakan bahwa dia ada investigasi mengenai pegawai-pegawai SEC di bawah kepemimpinannya Gary Gensler. Dinyatakan bahwa sekarang ini banyak sekali pengurangan karyawan ya di SEC, sehingga para karyawan itu, staff itu mulai khawatir dia karena beban kerja yang diberikan oleh Gary Gensler itu tidak sepadan dengan jumlah karyawannya. Dan di tahun ini saja mereka sudah banyak memecat orang-orang. Jangan-jangan ini, teman-teman, banyak yang dipecat itu mungkin ya orang-orang yang tidak satu visi dengan Gary Gensler, sehingga mereka mungkin akan dianggap tidak kooperatif seperti itu. Bisa saja kan kita bergosip di sini jadinya, teman-teman. Tetapi yang benar di sini, faktanya di sini adalah memang SEC ini sudah melakukan pengurangan karyawan terus-menerus. Dan menurut watchdog SEC ya, pengawas SEC, jika ini terus dilakukan, ini akan menghilangkan peluang anak-anak muda untuk berdedikasi kepada negara, untuk mengembangkan pengetahuannya, pengalamannya di SEC ini. Dan ini dianggap sebagai hal yang berbahaya, teman-teman. So, posisi Gary Gensler ini selain dari kasus Ripple yang sudah bermasalah, sekarang ini dari dalam pun mereka ini sudah mulai saling cabik-mencabik mereka ini, teman-teman.
Kemudian sekarang kita menuju ke pentas yang satunya lagi yang sepertinya akan lebih besar untuk Ripple, teman-teman. Di sini kita akan berbicara mengenai putaran uang secara global yang terjadi di Ripple atau bagaimana dia memerankan posisinya di dalam putaran uang secara global itu, teman-teman. Ini ada update dari ACI Worldwide, teman-teman. Ini merupakan institusi pembayaran digital ataupun pembayaran cross border ya, teman-teman. Dan dia ini merupakan real time payments dengan misi untuk menciptakan pembayaran yang betul-betul real time, teman-teman, dengan solusi software yang membuat perusahaan-perusahaan itu bisa memproses ataupun memanage digital payments mereka. Jadi secara singkat, mereka ini membantu bank, merchants, and billers capture rising real-time opportunities and volume, teman-teman. Jadi secara volume, secara kesempatan yang real time itu semakin dipercepat ya. Inilah guna dari ACI Worldwide ini, teman-teman. Dan untuk kita ketahui, teman-teman, ACI and Swift, teman-teman, masih dari kolom yang sama. Jadi ACI ini mensupport sekitar 9% dari trafficnya Swift, teman-teman, yang secara global. Jadi sekitar 30% itu ada di Amerika. Dan teman-teman, untuk ACI ini dia juga mensupport ya real-time schemes around the world, meaning that any bank can use real-time payment system to support Swift Fin. Jadi ACI ini mendukung ya pembayaran-pembayaran dari seluruh dunia, yang artinya bahwa bank ini bisa menggunakan real-time payment system dengan support Swift Fin, teman-teman. Dan ini juga seperti yang terjadi di Ripple, teman-teman. Dan untuk kita ketahui, teman-teman ya, untuk ACI ini merupakan klien dari Ripple, teman-teman. Dan ACI ini juga merupakan salah satu bagian dari The Fed's Pilot Program. Jadi dia ini dipilih oleh The Fed itu untuk menjalankan pembayaran real-time payments tersebut, teman-teman. Jadi untuk kalau kita lihat sekarang ini, kenapa kripto dihantam dengan berita jelek, hancur-hancuran harganya, termasuk XRP di sini, teman-teman. Fungsinya cuma satu, tujuannya adalah menghilangkan para pemain-pemain kecil, retails yang goyang tangan. Seperti itulah dia membuat shake out ini pasar ini, karena institusi-institusi besar itu sedang membeli Ripple sekarang ini ataupun aset-aset kripto lainnya, teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini, teman-teman ya, ACI ini merupakan perusahaan yang dibangun 1975, kemudian dia berjalan di 34 negara. Pekerjanya itu kurang lebih ya 4.000, dan dia sudah masuk ke Nasdaq dengan ticker ACIW. Kemudian di tahun 2021 saja dia dapat untung itu 1,4 miliar dolar. Kemudian kalau kalian mau lihat di sini, teman-teman, putaran uang yang dilakukan oleh ACI ini yang merupakan klien dari Ripple sini ya, 14 triliun dollars payment and securities transaction daily, teman-teman. Ini harus kita catat baik-baik. Segini dia putar uang sehari itu, teman-teman, si ACI ini. So, bayangkan jika kasus SEC dengan Ripple selesai, apa yang akan terjadi kepada Ripple dengan putaran-putaran uang di dunia yang banyak itu. Banyak orang juga yang meragukan Ripple ini akan bisa ke 10 dolar, 15 dolar. I don't know, saya tidak bicara harga di sini. Saya membicarakan mengenai peluang dan peran Ripple itu di masa depan, teman-teman, sebagai blockchain yang melayani financial institution di dunia, teman-teman. Jadi kesimpulan saya kali ini adalah semoga Ripple menang, semoga settlement itu cepat ya untuk Ripple ini, dan saya berharap kita tetap strong apapun koin yang kita pegang, mau itu XRP, Cardano, Bitcoin, Ethereum, apapun itu. Kita boleh beda koin, tetapi semoga nanti cuan kita itu samaan, teman-teman. Demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.